Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh terus ada, itu semua karena kebaikan serta kasih anugerah-Mu buat hidup setiap kami. Bapa, kami rindu untuk pagi hari ini dituntun dan diarahkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami buka hati, pikiran dan telinga kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah ada di tempat tinggi dan kudus, juga di hati orang yang rendah hati. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Peristiwa yang sangat terkenal yang terjadi di kota Yeriko hari itu dituliskan di ayat 1 demikian. Lukas 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Apa maksudnya Yesus berjalan terus? Jika kita melihat apa yang dituliskan di dalam terjemahan lain seperti New English Translation Bible, dikatakan demikian. Luke chapter 19 verse 1. Jesus entered Jericho and was passing through it. Ternyata Yesus hanya sekedar lewat di kota Yeriko. Setidaknya itulah yang dituliskan oleh Injil Lukas. Hal itu dituliskan di dalam Injil Lukas demikian. Sebab memang tidak ada agenda khusus yang Tuhan Yesus rencanakan di sana, kecuali hanya sekedar numpang lewat saja. Namun, jika memang Yesus hanya sekedar numpang lewat, untuk apa diceritakan? Kenapa harus lewat Yeriko? Ternyata ada satu hal penting yang menarik langkah kaki Yesus sampai dia harus jalan melewati Yeriko. Bahkan dia terhenti dan bermalam di sana. Sebab di sana ada seorang pemungut cukai yang badannya pendek yang hendak melihat Yesus. Seorang berdosa, seorang pemungut cukai, seorang yang tidak menarik sama sekali
namun telah menuntun bahkan menarik kaki Yesus sampai dia berhenti dan bermalam di rumah Zakheus, pemungut cukai tersebut. Zakheus sampai harus memanjat pohon demi sekedar dapat melihat Yesus. Perlu kita perhatikan bahwa Zakheus adalah orang kaya. Bahkan Injil Lukas sendiri menyatakannya secara jelas. Lukas 19 ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Umumnya, orang yang kaya raya tidak akan mau mengotori dirinya atau menyusahkan diri sendiri sampai harus naik dan memanjat pohon. Jika sampai Zakheus rela untuk datang, bahkan sampai bersusah-susah untuk memanjat pohon, disinilah kita dapat menyaksikan sikap kerendahan hati yang sederhana yang ditunjukkan oleh seorang manusia kepada orang lain yang dianggap lebih mulia atau lebih terhormat dan sangat dihargainya. Itulah sikap psikologis manusia yang mau datang menemui orang lain yang dianggapnya lebih mulia. Disinilah kita melihat bagaimana sikap hati Zakheus yang begitu merendahkan diri, tidak menganggap dirinya sendiri benar dan layak. Namun justru sikap kerendahan hati itulah yang telah menarik dan menghentikan langkah kaki Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata, Lukas 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada dua tempat kediaman Allah kita, Allah Israel, yaitu di tempat yang tinggi dan kudus, dan yang kedua di rumah dan di hati orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat-tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, terus ajar kami hari demi hari agar memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dapat melihat hati kami benar-benar murni dan didapati hati yang rendah di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.